これから歌う曲の内容は僕の頭の中のこと。主演はもちろん君で、僕は助演で監督でカメラマン。目の奥にあるフィルムで作る映画の話さ。くだらないなと笑ったんならつかみはそれで万事 OK。 呆れてないでちょっと待って、きっと気に入ってもらえると思うな。ここまでのダイジェストを少しだけ見せるよ。初めて喧嘩した夜の涙、個人的に胸が痛むけれど、そのまま見続けよう。ごめんねと言って仲直りして手を握って、ほらここで君が笑うシーンが見どころなんだからさ。写真にも写せやしない、とても些細なその仕草に、どんな暗いストーリーも覆す瞬間が溢れてる。どれか一つを切り取ってサムネイルにしよう。とりあえず今のところはきっと10年後くらいにはキャストが増えたりもするんだろう。今でも余裕なんてないのに、こんな安月給じゃもうキャパオーバー。きっと情けないところも山ほど見せるだろう。名字が一つになった日も、何一つ変わり映えのない日も、愛しい日々尊い日々逃さないように、忘れないように焼き付けていくよ今。Hai semuanya, perkenalkan nama saya Deson Leo, saya dari kelas 12 IPA. Jadi hari ini saya akan memberi pembahasan mengenai fermentasi tempe. Jadi fermentasi tempe sendiri merupakan bioteknologi konvensional, di mana dia itu tidak membutuhkan alat-alat yang modern. Cukup dengan alat-alat yang dibilang biayanya itu cukup kecil. Nah, jadi tempe sendiri itu berbahan dasar dari kedelai. Nah, jadi tempe itu dibuat dengan fermentasi kedelai menggunakan Rhizopus oryzae. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan saat proses pembuatannya. Nah, yang pertama itu saat dicuci kan udah cuci, dimasak, terus didinginkan, dikasih ragi. Nah, setelah dikasih ragi kan dimasukkan ke dalam plastik. Setelah dimasukkan ke dalam plastik itu kan kita itu harus taruh di tempat yang gelap atau tertutup. Karena saat di gelap itu jamurnya akan bertumbuh lebih cepat. Terus jika kalian lihat saat besok hari pertama, kalau kalian lihat kayak ada berembun-embun gitu seperti ini, nah itu berarti kacang kedelainya itu yang kayak terlihat seperti berkeringat itu disebabkan karena adanya kenaikan suhu, dan kadar air akan mengalami penurunan pada fermentasi agar pertumbuhan jamur tidak terganggu gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian pegang tempe kalian itu kayak hangat-hangat panas gitu, berarti itu menandakan bahwa itu terjadi karena proses fermentasi itu suhunya akan meningkat, lalu jamur juga cepat bertumbuhnya. Kalau tempe yang sudah di saat hari kedua ya, atau hari pertama itu pasti udah kayak keluar warna putih-putih gitu, kayak
yang menyambungin kacang kedelai satu dengan yang lain itu yang putih-putih itu disebabkan oleh tumbuhnya micelia jamur. Nah, setelah itu ada juga ciri-ciri keberhasilan tempe. Yang pertama itu tumbuhnya jamur secara merata. Kedua itu dia itu tidak menghitam. Kalau dia menghitam itu berarti artinya busuk. Terus rasanya itu enak kalau dimakan. Terus baunya itu memiliki bau ciri khas seperti tempe. Lalu semua kacang kedelainya itu ditumbuhi oleh jamur, jadi secara merata. Teksturnya kompak, padat, dan lunak, lalu empuk. Nah, jadi hasil dari punya saya itu ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, jadi saya mau kasih tahu jadi penyebabnya gagal itu karena apa ya. Nah, jadi yang pertama itu mungkin proses pembuatannya itu ada yang salah. Cuman kalau dalam proses pembuatan itu saya udah melakukan secara urut. Nah, terus ya, masalah keduanya itu tidak steril. Mungkin gara-gara pas hari pertama ya, saya itu udah pegang-pegang tempe, salah satu tempe itu, makanya jadi kayak ada tempenya itu udah nggak steril karena saya pegang. Nah, di tangan saya itu pasti ada banyak bakteri kan, saya nggak tahu juga, makanya itu di tempe itu ada yang busuk di satu tempat, satu sisi aja sih, nggak semuanya. Nah, lalu yang ketiga itu kalau buktinya pembuatan tempe gagal itu tumbuhnya jamur hanya di salah satu tempat. Jadi dia itu cuma di salah satu tempat aja tumbuhnya. Nah, terus kalau tadi kan kalau yang berhasil itu baunya khas tempe ya. Kalau misalnya gagal itu, dia itu jamurnya itu bakal rasa bau kayak kecut gitu. Terus ada juga kacang kedelai yang tidak ditumbuhi oleh jamur. Terus tempenya itu tetap basah yang terakhir kalau gagal itu. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih.